jadi setelah 2 video kemarin itu kita di Jeju terus, hari ini kita pindah lokasi dikit ya. Kita nyebrang ke Udo. Udo itu adalah sebuah pulau kecil di sebelah timur Jeju, yang dimana gue kesana super impromptu banget. Jadi nggak punya ekspektasi dan rencana apapun, kecuali my one and only intention, sepedahan santai-santai di pinggir laut. Jadi hari ini tuh rencananya mau ke Udo. Cuma tadi pagi bangunnya telat. Rencananya berangkat jam 7. Tapi karena bangunnya sendiri baru jam setengah 8. Jadi kita baru berangkat dari Airbnb itu jam setengah 9. Dari Airbnb ke Udo itu sekitar 1,5 jam perjalanan. Cuma ternyata, jadi kan Google Maps nggak kepake nih di Korea. Jadi kepakainya antara Naver sama Kakao Maps. Nah, si Naver sama Kakao Maps ini suka beda-beda. Jadi biasanya gue sama Riza pakai Naver. Ntar kalau misalnya necessary lagi butuh, baru pakai Kakao Maps. Nah, dramanya adalah tadi kan kita harusnya pakai 2 kali bus dari Airbnb ke Udo. Ternyata pas lagi interval cari bus yang kedua, lewat cuma lama. Karena biasanya di setiap halte tuh ada screen gitu yang bakalan ngegambarin kapan si bus selanjutnya lewat. Nah, cuma di halte yang tadi, mungkin karena halte kecil dia nggak ada screen-nya. Terus kita insecure. Jadi sekarang akan cari halte yang lain. Pakai bus di Jeju tuh emang butuh ekstra skill dan sabar. Termasuk ngadepin bus yang tiba-tiba ganti jalur atau bus yang datang nggak sesuai sama jadwal. Ditambah kami berdua kesulitan nanya karena makin ke pinggir populasi orang semakin dikit dan yang tinggal itu rata-rata adalah orang tua yang nggak bisa bahasa Inggris. Sementara gue bahasa Korea cuma annyeonghaseyo doang, jadi emang udah super susah deh nyambungnya. Jadi kalau memang mau ke Udo juga, aku rekomen untuk berangkat tuh dari pagi dengan menyiapkan stok sabar dan semangat yang banyak banget kalau memang memutuskan mau pakai transportasi umum. Setelah perjalanan panjang, gue akhirnya sampai di area Songsan Port sekitar jam 12 siang, which is molor 4,5 jam dari rencana. Dan langsung ke GS25 buat numpang pipis dan Ija beli beberapa cemilan buat isi perut. Ini yang berpikir, aduh panas banget atau takut keburu kemalaman. Oh tenang, bulan April lalu matahari itu baru muncul jam 2 siang sampai jam 7 malam. Ini keberangkatan dari Songsan Port itu start dari jam setengah 8 pagi dan akan selalu ada perjalanan setiap 30 menit sampai jam 6 sore. Sebelum pergi, kita isi nama, kontak, dan tanggal lahir di form keberangkatan. Jangan lupa bawa paspor ya. Nyebrangnya cuma sekitar 20 menitan aja, sementara harganya itu sekitar 3.500 sampai 4.000 won per orang untuk pulang pergi. Sepanjang nyebrang, view-nya tuh laut lepas, bener-bener bagus banget. Ditambah ngelihat ada banyak banget harabuchi sama halmoni yang masih semangat jalan-jalan, itu bikin hati jadi anget banget. Mereka tuh kayak udah berumur tapi bener-bener masih semangat dan masih mandiri, seneng banget liatnya. Sayangnya gak ada aroma laut yang kecium sama gue, karena kebetulan ketutupan sama aroma polusi bensin dari kapal gue sendiri. Sedih banget sih ini. Sampai di Jeju, akhirnya sampai di Jeju. Sekarang sebenarnya niatnya kesini mau naik sepeda jalan-jalan, tapi terus si Riza ngelihat berbagai macam contoh transportasi yang kelihatannya menarik. Contohnya seperti ini. Jadi dulu gue pernah beli baju di Cimol Gede Bage Bandung. Itu baju persis banget sama yang mas-mas ini pakai, bunga matahari. Jadi ini masih dalam rangka Ija pusing nentuin mau pakai yang mana. Sebenarnya banyak banget pilihan, cuma karena di Jakarta kemarin sebelum kita pergi kita belum sempat ngurusin SIM internasional, jadi cuma bisa milih sepeda doang. Akhirnya Riza menentukan pilihan karena pilihannya semakin sempit. Akhirnya kita pakai sepeda
yang tandem gitu buat berdua. Ternyata itu harganya 35.000 yen. Kalau yang kecil, kalau misalnya satu itu 20.000 yen, jadi lebih irit. Kalau Jeju tuh dibayangin ya kayak Bali, nah Udo tuh agak-agak kayak Gili Trawangan lah, kayak pulau kecil yang bisa diputerin dalam waktu singkat, mungkin kayak 2 jam, 3 jam, tapi dengan distraksi yang amat sangat menyenangkan, jadi bisa 5 jaman deh kurang lebih buat muterinnya. Ada 3 macam cara buat bisa nikmatin jalan-jalan keliling Udo, yaitu pakai shuttle bus, terus bisa hop in hop off, jadi kayak walking di entire island kalau misalkan lagi keluar dari busnya. Yang kedua, kita bisa pakai golf cart atau scooters. Dan yang ketiga, bisa renting bike, which is exactly apa yang gue lakuin pada saat 2019 lalu. Prinsipnya menurut gue sesuaiin sama musim dan kondisi cuaca serta dompet ketika kita lagi kesana aja sih supaya nyaman. Sejujurnya buat perempuan yang gampang seneng kayak gue, jalan-jalan keliling pulau sepedahan pinggir laut ini gila nyenengin banget rasanya, seriusan. Kebetulan gue kesana pas akhir April, jadi udara itu lagi pas enak banget. Langit emang bukan biru cerah sih, malah cenderung putih sendu, tapi suhunya 11 derajat dan anginnya tuh adem nyaman banget. Ombaknya super kencang, bikin aroma laut jadi bener-bener kecium di hidung dan nikmat banget. Di sini selain laut lepas, ada banyak banget rumah makan, toko souvenir, ladang bunga. Karena kebetulan ini masih bulan semi, jadi ada banyak bunga kanola yang bisa gue lihat. Dan hal-hal lain yang menarik banget buat dinikmatin. Jadi teman-teman kalau lagi ke Jeju, please mampir ke Udo karena ini super menyenangkan banget. Enaknya pakai sepeda itu kalau menurut gue adalah kalau nemu distraksi, kita tuh bisa turun buat lihat-lihat. Termasuk kalau pengen mampir ke toko buku. Nah, On My Way Bookstore ini adalah salah satu elemen kejutan buat gue pas lagi di perjalanan kemarin. Karena nggak pernah nyangka ada toko buku / cafe kecil / galeri mungil di tengah pulau kecil tepat di seberang laut. Letaknya tuh nggak jauh dari port awal. Ini super random didatengin karena lihat ada poster lucu di sebelah pintu masuknya. Pas masuk, wah aku menganga banget sini. Karena walaupun nggak ada satupun buku yang bisa gue ngerti, tapi suasananya bener-bener nyenengin dan hangat banget. Ini rasanya kayak mirip-mirip sama Kekineruku di Bandung sih kalau teman-teman tahu. Cover buku-bukunya tuh super menarik. Seenggaknya cuma itu yang gue ngerti soalnya. Suasananya hangat dan friendly banget. Pilihan lagunya tepat, perintilannya juga lucu-lucu. Oh iya, jadi mereka tuh jual minuman dan gue rekomen honey yuzu tea atau Earl Grey milk. Walaupun sebenarnya apapun enak aja sih kalau dimakan dengan suasana yang menyenangkan kayak gitu ya. Tapi pilihan terbaik gue kemarin itu kayaknya honey yuzu tea deh. Jadi ini gue masukin ke termos dan gue nikmatin anget-anget sambil kena angin laut, jalan-jalan sepedahan, dingin-dingin, rasanya surgawi deh, serius banget. Sekarang kondisi udah sore dan perut tuh lumayan lapar, jadi kami berdua mau makan di Hololak. Agak sulit cari makan di Udo buat gue sama Ija. Sebenarnya sih ada-ada aja tempat yang jual seafood doang. Cuma awalnya kita berdua, maksudnya gue, itu ribut mulu diskusiin soal mau makan apa. Soalnya banyak banget yang gue pengen. Jadi setelah ngelewatin puluhan resto seafood dan bubur abalon, selanjutnya setiap resto yang kita lewatin itu pasti ada black porknya, makanya kita nggak bisa mampir. Akhirnya di ujung tebing ada semacam warung Indomie. Random banget ya, udah jauh-jauh ke sana gue makan warung Indomie. Kebetulan di sana nggak jual babi dan ada varian untuk vegan. Jadi ya udah, gue jauh-jauh ke Udo makannya mie instan. Sip. Distraksi selanjutnya kami mampir ke Udo Babang. Jadi Udo Babang ini kayak tempat makan kecil banget. Lokasinya ada di dekat port penyeberangan. Jadi ini pas kita jalan balik ke port terus nemu di pinggir jalan, akhirnya kita mampir masuk ke dalam. Masuk ke sini sebenarnya karena gue pengen beli yang manis-manis. Soalnya gue nggak suka sama sekali aftertaste dari mie instan.
Udo lumayan terkenal buat es krim kacang dan yuzu. Dan karena tadi gue udah sempat nyobain yuzu, jadi sekarang gue mau makan es krim kacang. Sayang ternyata itu cuma soft ice cream biasa dan pakai topping kacang. Buat gue nggak spesial, tapi nggak apa-apa, tetap nyaman dimakan. Dan udah nyampe sini, makan apapun rasanya tetap enak, beneran deh. Berhubung perjalanan balik masih super panjang buat bisa rebahan di Airbnb, jadi sekitar jam 5 sore ini kami mutusin balik dari Udo ke Jeju. Yang dimana dari Seongsan Port nanti itu masih harus naik bus sekitar 1,5 jam lagi buat bisa sampai ke tempat tinggal kami. Pergi-pergi tanpa ekspektasi kayak gini memang selalu jadi favorit gue sih. Dan kalau ada yang nanya best partnya apa selama di sana, seriusan gue nggak tahu, nggak bisa jawab karena nggak bisa milih, semuanya tuh kayak best part banget. Lain kali semoga masih ada kesempatannya buat bisa kesini lagi dan bangunnya semoga lebih pagi supaya bisa nikmatinnya lebih lama. Jadi teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya dan salam dari Udo. Bye bye.